Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama Penes Jukina Kapomai. Saya akan membacakan hasil kerja saya tentang materi BUMDes. Oke, di slide yang pertama tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat terdiri dalam dua bagian, yaitu yang pertama, kesetaraan. Dalam konteks ini, kesetaraan atau kesejahteraan dalam konteks ini, kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Yang kedua, partisipasi. Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagai kewenangan dalam memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Oke, dari slide ini kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Di dalam BUMDes, masyarakat sangat penting dalam berpartisipasi dalam BUMDes karena dana desa itu diperuntukkan untuk masyarakat di sebuah desa. Di nomor 2 itu dikatakan bahwa esensi dari pemberdayaan masyarakat itu adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam sebuah desa itu sangat diperlukan karena masyarakat di sebuah desa itu harus punya prinsip-prinsip yang bisa dikembangkan untuk membangun desanya sendiri. Terus di slide yang kedua kita akan melihat Oke, slide selanjutnya. Yang ketiga, keswadayaan. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk mengembangkan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang, lebih diprioritaskan daripada bantuan yang bersifat caritas. Upaya menumbuh kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumber daya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa masyarakat itu sangat diprioritaskan karena masyarakat itu harus mempunyai ide-ide yang bagus untuk bisa mengembangkan dana desa itu karena masyarakat berperan penting untuk membangun desanya sendiri. Terus yang selanjutnya, keberlanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsif, atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka.
Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan. Berarti proses pemberdayaan masyarakat itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai sebuah tujuan dalam membangun atau mengembangkan dana desa dalam sebuah desa. Jadi setiap masyarakat harus berperan penting dalam membangun dan mengelola dana desa yang diberikan pemerintah untuk salah satu desa atau untuk desa-desa yang mendapatkan dana desa. Slide selanjutnya. Konsep dan pelaku pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat, dan harga diri. Kata Susanto pada tahun 2008 dalam strategi penggulangan kemiskinan tidak terlepas dari pembangunan itu sendiri. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berarti masyarakat itu harus merubah kebiasaan yang lama itu menuju ke suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi masyarakat itu harus mempunyai pemikiran sendiri untuk bisa mencapai sebuah kebutuhan, bisa mempunyai pemikiran sendiri untuk bisa membangun masyarakat atau membangun desanya itu sendiri. Karena setiap desa memerlukan orang-orang yang bisa berpikir untuk membangun desa itu. Slide selanjutnya. Fenomena pemberdayaan masyarakat. Fenomena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya serta secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Oke. Fenomena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Berarti masyarakat itu harus mempunyai pemikiran yang luas untuk membangun ekonomi di desanya. Masyarakat juga harus mempunyai sifat sosial yang tinggi. Jadi mereka bisa mengembangkan budaya-budaya yang ada di dalam desanya itu sendiri. Jadi mereka bisa memperkenalkan apa yang ada di desa mereka ke orang lain seperti itu. Slide selanjutnya. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah menilai pemberdayaan masyarakat memiliki nilai strategis dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air. Dan paradigma baru yang dianggap cocok untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendekatan partisipatif, yakni konsensus dan komitmen bersama semua pihak yang terkait, baik pusat maupun di daerah. Paradigma baru ini dikenal dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan atau SNPK, atau dikenal dengan Poverty Reduction Strategy. Di sini kita bisa melihat bahwa strategi itu sangat penting dalam sebuah desa. Setiap pemerintah desa harus mempunyai strategi sendiri untuk mengembangkan dana desa dan membangun desanya sendiri. Karena masa depan desa itu tergantung dari pemerintah itu sendiri, bagaimana kinerja pemerintah itu sendiri. Slide selanjutnya. Pemberdayaan sebagai proses perubahan perilaku. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan masyarakat.
Hal itu juga dapat berarti peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan, mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi pemberdayaan merupakan suatu proses terencana untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam sebuah desa, pemerintah ataupun masyarakat harus bekerja sama untuk memberdayakan hasil apapun yang ada di desa itu untuk bisa kayaknya tak bisa lama deh. Ya, di sini. Oke, selanjutnya pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Proses pemberdayaan merupakan aktivitas untuk memperkuat daya atau kemampuan posisi tawar agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas dilakukan pada individu, kelembagaan, organisasi maupun jaringan. Pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas. Berarti dalam dana desa itu, pemerintah desa harus melakukan sebuah tawaran untuk masyarakat. Karena dari situ masyarakat juga akan mengembangkan potensi mereka dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Slide selanjutnya. Bentuk-bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunikasi atau masyarakat, antara lain adalah pendekatan kesejahteraan atau welfare approach, pendekatan pembangunan atau the development approach, pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach. Slide selanjutnya. Pengertian dan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terdapat 3 tingkatan pengorganisasian menurut Trotman dan Tropman, yaitu pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Dalam sebuah pemerintahan desa atau masyarakat, harus ada komunitas yang bisa merencanakan bagaimana perkembangan desanya ke depannya nanti. Karena dalam sebuah desa, jika tidak ada perencanaan, maka tidak ada perkembangan dalam desa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa orang untuk berpikir bagaimana, atau masyarakat untuk berpikir bagaimana bisa membawa desa mereka ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Slide selanjutnya. Aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. 3 aspek dalam pengorganisasian masyarakat meliputi proses masyarakat serta berfungsinya masyarakat.
Pengertian proses dalam pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar, tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Sedangkan pengertian masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi. Berfungsinya masyarakat ditandai dengan keberhasilan mengajak orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, serta melakukan usaha-usaha kampanye untuk menggolkan rencana tersebut. Slide selanjutnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengorganisasian masyarakat adalah 1. Persiapan sosial, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Perluasan. Slide selanjutnya. Konsep sosial budaya. Pengertian, jika disimpulkan, perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam sistem sosial masyarakat yang berbeda dari cara hidup sosial yang sudah ada sebelumnya. Perubahan ini meliputi nilai ideologi, sikap, hingga pola perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Syarat-syaratnya berkehendak serta berkeinginan orang yang memimpin, tugas pemimpin, momentum revolusi. Slide selanjutnya. Konsep sosial budaya dalam bentuk-bentuk. 1. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya adalah 2. Perubahan revolusi, 3. Perubahan tidak direncanakan, 4. Perubahan besar, 5. Perubahan regres. Yang berikut faktor-faktor. Faktor pendorong. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan maju. 3. Keinginan masyarakat untuk maju. 4. Toleransi terhadap perubahan. 5. Penduduk yang heterogen. Yang kedua, faktor penghambat. 1. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. 2. Pendidikan rendah. 3. Masyarakat bersikap tradisional. 4. Hambatan ideologi. Dan kelima, kepentingan yang tertanam kuat. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sudah.